Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kajian kitab Nadam Hidayatul Adqiya dengan membaca surat Al-Fatihah sekali, surat Al-Ikhlas 3 kali, dan salat amrik. Berharap semoga keberkahan, keagungan surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas serta salat amrik mengalir kepada kita sehingga terus-menerus Allah berkenan membuka hati kita untuk menerima kebenaran demi kebenaran dari firman Allah, sabda Rasulullah, dan qaul waliyullah yang mengantarkan kita kepada lebih baik dari sebelumnya, yang terus-menerus ada peningkatan keimanan, ketakwaan, mahabbah dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinik wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa hsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif kitab Nadam Al-Adqiya Asy-Syaikh Ali Al-Ma'bari Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Pada kesempatan kali ini sampai ke bait 19. Waqihi dawaman bil muhasabatil lati tanha katak siron jara watasahula. Jagalah secara terus-menerus setelah kita mencari dan menemukan waktu dan tempat untuk bertobat dengan penuh penyesalan, dengan mencabut hal-hal yang membuat kita menyesal dari dalam hati kita. Kemudian ada tekad kuat tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Dilanjutkan dengan menyelesaikan hakul adami, menyelesaikan hak dan kewajiban kita kepada orang lain. Pada bait ke-19 ini Syekh Zainuddin memerintahkan dawaman, jaga kondisi itu. Setelah kesadaranmu baik, kesadaran pertaubatanmu benar, dan engkau telah berada di rel yang benar, jagalah itu semua secara terus-menerus. Dengan cara apa? Dengan muhasabah, dengan menghisap diri, terus-menerus melakukan evaluasi diri, melakukan introspeksi diri. Hal-hal mana yang perlu dibenahi? Hal-hal mana yang harus ditinggalkan? Apa saja yang itu kemudian menjadikan kita tidak benar, tidak baik, tidak bahagia. Yang itu kemudian menjadikan kita berada dalam kondisi penyesalan yang terus-menerus. Kita sudah hafal qaul hasibu anfusakum
qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing. Sibukkan dengan menghisab diri, dengan introspeksi diri, dengan evaluasi diri, dengan berbenah, terus berbenah ke dalam diri kalian masing-masing. Sebelum kalian dihisab, sebelum itu semua terlambat untuk kau lakukan introspeksi pembenahan. Dengan melakukan muhasabatun nafsi, dengan melakukan hisab diri, introspeksi diri, akhirnya mampu mencegah pelakunya dari bertindak, berbuat sembrono. Karena ia senantiasa introspeksi diri, maka tentu ia akan lebih berhati-hati lagi di dalam berbuat, berucap, bersikap, bertindak, dan seterusnya. Kemudian dampak positif dari melakukan muhasabah adalah tidak menganggap remeh, tidak menganggap enteng, menganggap segala sesuatu itu sepele. Apa yang berkaitan dengan pertaubatan, semuanya bukan hal yang sepele. Sehingga tidak akan mungkin ia mengatakan, alah, gampang. Setelah saya berbuat seperti ini, terus kemudian maafkan, diampuni. Yang ini kemudian akan menjadikan yang bersangkutan mengulang lagi perbuatan itu. Karena menganggap ini sesuatu yang sepele, sesuatu yang remeh. Sesuatu yang nanti pasti dimaafkan, diampuni. Dari sinilah kemudian tanpa sadar orang yang benar-benar bertaubat, setelah benar pertaubatannya, setelah ia berada di jalur yang benar, ia pasti berupaya menjaganya. Jangan sampai kemudian ia keluar dari relnya lagi, keluar dari jalur lagi. Dan itu terus-menerus harus dilakukan muhasabah demi muhasabah. Yang hasil akhir dari muhasabah itu adalah hari ini harus lebih baik daripada kemarin, esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih bahagia dibanding hari kemarin, esok harus lebih bahagia lagi dibandingkan hari ini. Hari ini harus sudah tidak lagi merasakan penyesalan. Seandainya pun masih ada, esok harus berkurang, begitu seterusnya. Sehingga tidak munculnya lagi penyesalan, berarti apa yang sudah dilakukannya sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Karena siapapun tanpa terkecuali pasti pernah merasakan penyesalan. Dan siksa terpedih adalah penyesalan. Sekali lagi, cukuplah seorang itu disiksa dengan rasa menyesal. Jika orang itu tidak tumbuh, tidak muncul penyesalan di dalam dirinya, alternatifnya dua. Bisa kemudian ia sudah benar on the track, atau memang hatinya sekeras batu. Semoga melalui bait ke-19 kitab Nadam Hidayatul Adhiyah ini, kita diberikan daya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus-menerus melakukan muhasabah, melakukan hisab diri, melakukan perhitungan amal terhadap amal kita masing-masing, melakukan introspeksi diri, evaluasi diri, demi perbaikan
kita masing-masing di masa-masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.